Good morning, students, and welcome to English class with Sir Albert. Today we are talking about simple past and recount text. Selamat pagi, anak-anak Sir sekalian. Kita akan belajar tentang simple past dan recount text. Here we go, students. Recount text. Text recount dalam bahasa Indonesia menceritakan kejadian masa lalu. Recount text adalah jenis teks yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Jadi, aktivitas yang masa lalu yang dikerjakan itu diceritakan di recount text. Apa yang kalian lakukan di liburan yang lalu, liburan tahun yang lalu, itu juga masuk recount text ya anakku. Struktur recount text ada 3. Yang pertama, orientation atau pengenalan. Pengenalan berupa informasi mengenai pelaku, waktu, dan tempat kejadian. Contoh, yesterday I stayed at my friend's house. Kemarin saya tinggal di rumah teman. Lihat, kata kerjanya adalah kata kerja bentuk kedua. Ya, juga ada kata yesterday, kata keterangan bentuk lampau. Di sini saya mengatakan bahwa kemarin saya tinggal di rumah teman saya, at my friend's house. Kedua, events, cerita tentang kejadian, berisi pengisahan kejadian yang terjadi dalam urutan kronologis. Contoh, dalam kalimatnya, when we first arrived at 8 a.m., we ate breakfast together. After that, we put our things in our bedroom, and then we went to the garden and had some tea. Ya. Ketika kami tiba pertama kali jam 8, kami sarapan bersama. Setelah itu, kami letakkan barang-barang kami di ruang tidur, dan kemudian kami pergi ke taman untuk minum teh. Di sini menceritakan aktivitas yang terjadi pada masa lalu. 3. Reorientation adalah pengulangan yang menerangkan semua kejadian atau bisa berisi kesan personal terhadap peristiwa. Contoh, we finally went to bed around 2 a.m. It was late, but we had so much fun. Kami akhirnya tidur jam 2 pagi. Sudah sangat pagi, tapi kami menikmati waktu pertemuan kami itu. Ciri-ciri recount text. 1. Menggunakan kalimat bentuk past tense. Past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di masa lampau. Past verb adalah go, went, visit, visited, stay, stayed, am, was, is, was, are, were. Lihat perubahannya enak ya. Contoh, I visited my grandmother. Bentuk verbal. I was very happy. Bentuk nominal. Bentuk verbal ini adalah bentuk kata kerja. Bentuk nominal ini adalah bentuk kata benda. Di sini kita lihat kata kerja visited yang pertama. Yang kedua, kata to be-nya dari am berubah menjadi was. I was very happy. Ini disebut dengan bentuk nominal dalam bentuk simple past tense atau dalam bentuk masa lampau. Nah, jadi dua kata kerja ini berbeda. Satu dalam bentuk verbal, satu dalam bentuk nominal. Bentuk verbal adalah bentuk kata kerja, bentuk nominal adalah bentuk kata benda. Nah, di sini yang pertama dalam bentuk verbal menggunakan kata kerja visit berubah menjadi visited. Yang kalimat kedua, to be-nya berubah dari am menjadi was, menjadi I was very happy. Nah, kedua kalimat ini adalah dalam bentuk lampau
atau di dalam bentuk simple past tense yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya di topik pembelajaran sebelumnya. Jadi anak-anak Sir harus tahu persis apa itu kegunaan bentuk simple past tense. Simple past bentuk verbal, bentuk kata kerja adalah kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk kedua yang umumnya menyatakan suatu kegiatan yang melibatkan fisik. Nah, di sini anak-anak Sir adalah bentuk kata kerja dalam bentuk kata kerja bentuk kedua itu semuanya menyatakan kegiatan yang melibatkan fisik atau badan. Ada pergerakan, ada kegiatan fisik dalam kalimat itu. Itulah disebut dengan simple past bentuk verbal. Rumus, subjek diikuti oleh kata kerja bentuk kedua, past verb. Contoh, I visited my grandmother last year. Krakatoa erupted in 1883. Sukarno declared Indonesia's Independence Day on 17 August 1945. Kamu lihat 3 kalimat ini contoh. I visited my grandmother last year. Saya mengunjungi nenek saya tahun lalu. Krakatoa erupted in 1883. Gunung Krakatau meletus di tahun 1883. Sukarno declared Indonesia Independence Day on 17 August 1945. Sukarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Perhatikan, ketiga kalimat itu adalah dalam bentuk lampau. Simple past bentuk nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja bentuk kedua tetapi hanya berisi to be. Ya, dalam hal ini to be-nya was dan were dan diikuti informasi tentang keadaan suatu benda atau seseorang. Rumus dalam bentuk ini adalah subjek diikuti oleh was atau were bentuk plus keterangan atau BTS. Apa itu BTS? Nanti Sir akan ceritakan di penjelasan berikutnya. Anak-anak Sir ya. Jadi simple past bentuk nominal ini adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja ya. Kalimat yang tidak menggunakan kata kerja tetapi hanya berisi to be. Ya, dalam ini to be adalah was, were dan diikuti informasi tentang keadaan suatu benda atau seseorang. Nah, di sini kamu harus tahu apa saja subjek yang pakai was dan apa saja subjek yang memakai to be, were. Ya. Nah, catatan sini I, she, he, it diikuti oleh was, you, they, we diikuti oleh to be, were. Perhatikan subjek apa saja yang menggunakan to be, was dan subjek apa saja yang menggunakan to be, were. Jadi ya, kata benda menerangkan tempat. Nah, contoh Perlak Kingdom was the first Islamic kingdom in Indonesia. I was in kindergarten 10 years ago. People were happy with the independence. Ya, Perlak Kingdom adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Yang kedua, I was in kindergarten 10 years ago. Saya duduk di taman kanak-kanak 10 tahun yang lalu. People were happy with the independence. Ya, orang-orang sangat bahagia dengan hari kemerdekaan. Ya. Nah, di situ bisa kamu lihat ya bentuk simple past dalam nominal ya. Di sini tidak menggunakan kata kerja bentuk kedua tapi menggunakan to be. Ya. Paham anak Sir ya? Semua subjeknya ya menggunakan to be masing-masing. Jangan salah penempatan ya. B itu kata benda, T itu kata keterangan, S itu kata sifat, itulah BTS yang sebutkan di atas tadi anak ya. B kata benda, T kata keterangan tempat, S itu adalah kata sifat. Saya singkatkan dengan BTS. Ikuti rumus dalam pembuatan simple past bentuk nominal ini ya. Perlu kamu ingat, simple past bentuk nominal ini tidak menggunakan kata kerja bentuk kedua atau dalam bentuk lampau, tetapi hanya berisi to be, was atau were dan diikuti informasi tentang keadaan suatu benda atau seseorang. Ciri-ciri di konteks.
menggunakan keterangan waktu, tempat, dan cara. Contoh, kata keterangan waktu, last week, minggu lalu, yesterday, kemarin, 1 week ago, seminggu yang lalu. B. Kata keterangan tempat, at the park, di taman, in the school, di sekolah. C. Kata keterangan cara, carefully, dengan hati-hati, slowly, dengan pelan. Ini adalah ciri-ciri dari recount text dengan keterangan waktu, ya, keterangan tempat, dan keterangan cara. Nah, semua kata keterangan ini digunakan dalam menerangkan kejadian atau peristiwa masa lalu yang kita alami pada waktu tertentu di masa lampau. Dan inilah yang disebut dengan recount text tersebut. Jadi Ananda sekalian harus paham dengan ciri-ciri recount text, ya. Dia menggunakan keterangan waktu, tempat, dan cara, ya. Itu bisa ditempatkan di awal, bisa ditempatkan di akhir kalimat kata keterangan waktu tersebut, ya nak, ya. Nah, kalau keterangan tempat dan keterangan cara itu ditempatkan di akhir kalimat. Nah, kalau ditempatkan keterangan waktunya di awal kalimat, itu diantarai dengan koma sebelum subjek atau pelaku aktivitas tersebut di dalam sebuah kalimat yang sudah kita bahas contohnya sebelumnya. Jadi anak-anak sir harus menguasai dulu simple past tense, baru kamu bisa menguasai recount text, ya. Harus kamu kuasai dulu, ya, bentuk, fungsi, contoh kalimat dalam simple past tense, sehingga nanti dalam pembuatan recount text atau text recount bisa kamu lakukan dengan baik. Berikut ciri-ciri recount text. Berikutnya kita akan lihat yang ketiga, menggunakan kata hubung atau kata penghubung. Kata hubung berfungsi untuk saling mengaitkan isi paragraf agar menjadi cerita yang runut. Contoh, first, awalnya, pertama-tama, and then, dan kemudian, after that, setelah itu, before, sebelumnya, finally, akhirnya. Nah, ini adalah disebut dengan kata hubung atau kata penghubung yang berfungsi untuk saling mengaitkan isi paragraf agar menjadi cerita yang runut atau berurutan. Ya, lihat di situ kata-katanya first, awalnya, pertama-tama, and then, dan kemudian, after that, setelah itu, before, sebelumnya, finally, akhirnya. Jadi dia saling berhubungan, satu cerita atau satu kegiatan lainnya dengan menggunakan kata hubung. Ingat, kata kerjanya kamu pakai dalam bentuk lampau atau kata kerja bentuk kedua, ya nak, ya. Kalau sudah kamu gunakan kata penghubung, maka aktivitas yang pertama dengan aktivitas berikutnya bisa saling berkaitan. Contoh recount text. I went to the beach with my cousin Rico. I was hungry, but I did not bring my wallet. It was still in my bedroom, and then Rico asked me to get some lunch. He said that it was his birthday, so he told me to eat anything I wanted. After that, we went to a restaurant and I ate a noodle and drank orange juice. Finally, we went home with full stomach. Saya pergi ke pantai dengan sepupu saya yang bernama Rico. Saya sangat lapar, tetapi saya tidak bawa dompet. Dompet saya masih tinggal di kamar tidur. Dan kemudian Rico menyuruh saya untuk makan siang. Dia berkata bahwa ini adalah hari ini ulang tahunnya. Jadi dia menyuruh saya untuk makan apapun yang saya inginkan. Setelah itu kami pergi ke sebuah restoran dan saya makan mie dan minum orange juice atau jus orange. Akhirnya kami pulang ke rumah dengan kenyang. Nah, di sini kamu perhatikan bahwasanya satu kalimat dengan kalimat lain berkaitan, ya, dengan menggunakan kata hubung tersebut. Ya. I went to the beach with my cousin. Where itu adalah kata kerja bentuk lampau. Rico dengan sepupu saya yang bernama Rico. I was hungry. I was itu adalah to be, ya, was to be, but I did not bring my wallet. Tapi saya tidak bawa dompet saya. It was still in my bedroom, juga menggunakan to be was. And then Rico asked me to get some lunch.
Ya, ask itu adalah kata kerja bentuk lampau. He said that he was his birthday, so he told me to eat anything I wanted. Dia berkata bahwasanya hari ini adalah hari ulang tahunnya, jadi dia menyuruh saya untuk makan apapun yang saya inginkan. After that we went to a restaurant and I ate noodle and drank orange juice. After that itu adalah kata penghubung. Kami pergi ke sebuah restoran dan saya makan mie dan minum jus orange, jus jeruk. Ate itu adalah kata kerja bentuk lampau dari kata kerja eat yang pertamanya. Finally adalah kata penghubung. We went home with full stomach. When adalah kata kerja bentuk lampau. Kata kerja dasarnya adalah go. Nah, di sini adalah contoh di konteks. Kamu lihat di situ di garis bawahi I went. Ya, saya pergi. Ya, when adalah kata kerja bentuk lampau. Rico asked, I was. Ya, Rico asked. Ya, lihat kata-kata yang di garis bawahi. Ya. Ini adalah semua menyatakan bentuk lampau, ya. When kata kerja bentuk lampau, was adalah to be, ask adalah kata kerja bentuk lampau. Nah, di sini pertama kejadiannya adalah kami pergi ke pantai dengan sepupu saya yang bernama Rico. Kejadian berikutnya adalah saya lapar, tetapi saya tidak bawa dompet. Karena dompet saya tinggal di kamar tidur. Dan kemudian itu adalah kata penghubung. Rico menyuruh saya untuk makan siang, mengajak saya untuk makan siang. Ya, dia berkata bahwasanya hari ini adalah hari ulang tahunnya. Jadi dia menyuruh saya untuk makan apapun yang saya inginkan. Setelah itu kami pergi ke sebuah restoran dan saya makan mie dan minum jus jeruk, orange juice. Finally, we went home with full stomach. Nah, perhatikan kembali. Kata yang garis bawahi, and then itu adalah kata penghubung. After that adalah kata penghubung. Ya, finally juga adalah kata penghubung. Kamu perhatikan, ya, yang di garis bawahi itu yang pertama adalah disebut dengan orientation atau pengenalan, ya, atau pendahuluan. I went to the back beach with my cousin Rico. Itu adalah pendahuluan dari struktur teks dari teks recount tersebut. Itu terletak di awal kalimat atau disebut pendahuluan, menceritakan kejadian yang pertama sekali berlangsung itu apa. Ya, kamu lihat lagi yang sergaris bawah ini adalah finally we went home with full stomach. Itu adalah reorientation, ya, atau kesimpulan. Akhirnya kami pulang ke rumah dengan perut yang kenyang. Itu disebut reorientation, ya, atau akhir cerita. Oke, semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini, anak-anak semuanya. I think that's all for today. Thank you for your kind attention and see you again. Bye-bye.